Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mulyadi dengan NIM 2211004 dari kelas IFB 4C. Pada kali ini saya akan memberikan presentasi terkait review jurnal sistem pakar, yang dimana jurnal yang saya bahas adalah berjudul Sistem Pakar Deteksi Gizi Buruk Balita dengan Metode Naive Bayes Classifier. Oke, kita langsung saja ke table of contents. Jadi, dalam presentasi kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, pendahuluan, terus kemudian naive bayes classifier itu apa sih? Terus kemudian review jurnalnya dan juga kesimpulan dari review jurnalnya. Nah, pada tahap awal, pendahuluan, pada artikel jurnal yang akan direview berjudul Sistem Pakar Deteksi Gizi Buruk Balita dengan Metode Naive Bayes. Artikel ini membahas sebuah sistem pakar yang dirancang untuk mendeteksi gizi buruk pada balita atau bayi dengan usia 1-3 tahun menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Dan sistem ini bertujuan untuk mengatasi meningkatnya kasus gizi buruk di Indonesia dengan menyediakan diagnosis awal yang dapat membantu tenaga medis. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian Naive Bayes Classifier terlebih dahulu ya. Naive Bayes Classifier adalah algoritma probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes. Algoritma ini beroperasi dengan asumsi independensi antar fitur. Algoritma ini sangat efisien untuk tugas-tugas klarifikasi dan dikenal karena kesederhanaan dan efektivitasnya, terutama ketika asumsi independensi benar. Seperti itu. Jadi dari teorema Bayes sendiri itu ada rumusnya, dan rumusnya sangat simpel sekali untuk digunakan. Selain sangat simpel digunakan, dari rumus algoritma tersebut juga sangat efektif sekali untuk kasus menentukan gizi buruk pada seorang balita. Nah, dalam sistem pakar ini, Naive Bayes Classifier digunakan untuk mengidentifikasi 3 jenis gizi buruk berdasarkan 24 gejala. Yang pertama, 3 jenisnya adalah Guarciorkor P1, terus kemudian Marasmic Kwashiorkor P2, dan Marasmus atau P3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara Naive Bayes bekerja pada kasus balita ini. Terus kemudian apa hasil dari algoritma tersebut. Nah, di sini bisa dilihat dengan menerapkan Naive Bayes Classifier, sistem pakar ini dapat memberikan diagnosis awal yang akurat berdasarkan gejala yang diamati pada balita. Algoritma ini memanfaatkan data historis dan probabilitas untuk membuat keputusan yang dapat membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi kasus gizi buruk lebih awal. Dan dengan demikian memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan lebih efektif. Jadi dengan adanya algoritma Naive Bayes Classifier ini dalam sistem pakar bakal dapat membantu banget seseorang ahli gizi untuk menentukan penyakit awal, dugaan penyakit awal, sehingga dapat mempercepat dan mempersingkat penentuan penyakitnya tersebut, seperti itu. Jadi bisa diberikan obat secara dengan cepat dan sangat membantu sekali ahli gizi. Nah, metode Naive Bayes bekerja teguh atau robust terhadap data-data yang terisolasi yang biasanya merupakan data dengan karakteristik berbeda. Naive Bayes juga menangani nilai atribut yang salah dengan mengabaikan data latih selama proses pembangunan model dan prediksi. Berikut adalah contoh bentuk rumus Naive Theorema Bayes yang ada di dalam jurnal yang akan saya review ini. Jadi di sini bisa dilihat X sendiri itu dapat disebut dengan data dengan kelas yang belum diketahui. Terus kemudian H itu hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik. Terus kemudian P, H atau X probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Terus kemudian juga ada probabilitas hipotesis H atau prior probabilitas. Kemudian ada probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. Kemudian ada juga probabilitas X. Seperti itu.
Nah, dari rumus tersebut dapat kita bedah lagi nih teman-teman. Jadi bagaimana cara naive bayes classifier ini menghitung. Nah, yang pertama adalah mengcollecting datanya di dalam jurnalnya. Jadi collecting seluruh gejala-gejala yang ada pada data balita tersebut, terus kemudian di pre-processing, melakukan normalisasi dan pembersihan pada datanya. Terus kemudian di sini nih mulai teorema Bayes mulai dilakukan. Yang pertama menghitung probabilitas awal, terus kemudian menentukan likelihood, kemudian direcalculate lagi, menghitung kembali probabilitas kondisionalnya. Kemudian setelah selesai dikalkulasi dan menentukan probabilitasnya, maka sudah saatnya nih tahap akhir membandingkan hasil dan mengidentifikasi gizi buruknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya hasilnya seperti apa sih yang terdapat pada jurnal yang saya review ini? Berdasarkan jurnal tersebut, sistem pakar yang menggunakan metode naive bayes classifier berhasil mengidentifikasi 3 jenis gizi buruk pada balita, yaitu kwashiorkor, marasmic kwashiorkor, dan marasmus dengan menggunakan 24 gejala sebagai inputnya. Dalam contoh penerapan sistem mengumpulkan data gejala seperti berat badan rendah, terus kemudian kulit bersisik dan rambut tipis serta rapuh, kemudian menghitung probabilitas masing-masing jenis gizi buruknya. Hasilnya menunjukkan bahwa jenis gizi buruk dengan probabilitas tertinggi menjadi diagnosis akhir. Sistem ini terbukti efisien dan efektif dalam membantu tenaga medis melakukan diagnosis awal, memberikan potensi untuk intervensi dini yang dapat meningkatkan kesehatan balita yang mengalami gizi buruk. Seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat contoh perhitungannya, ada salah satu bayi dihitung menggunakan rumus yang tadi. Di sini dimasukkan parameter berat badan rendahnya, terus kemudian kulit bersisik, terus kemudian rambut tipis dan rapuh, dan dilakukan perhitungan, hasilnya seperti ini. Kemudian dilakukan juga tuh perhitungan data lain untuk tipe penyakit marasmus dan marasmic kwashiorkor seperti itu, dan hasilnya yang paling mendekati dengan parameter-parameter yang diberikan itu adalah yang kwashiorkor adalah penyakit kwashiorkor untuk balita tersebut. Jadi berdasarkan perhitungan probabilitas, balita dengan gejala berat badan rendah, terus kemudian kulit bersisik dan rambut tipis serta rapuh didiagnosis menderita kwashiorkor karena jenis gizi buruk ini memiliki probabilitas tinggi dalam sistem pakar yang telah dihitung seperti tadi. Nah, kita lanjut ke kelemahan dan kekurangan dari naive bayes classifier ini. Yang pertama itu kelebihannya. Naive bayes classifier sangat efisien dan memerlukan data pelatihan yang sedikit. Terus kemudian algoritma ini tahan terhadap atribut tidak relevan dan data berisik atau data yang mungkin tidak terlalu rapi ya. Kesederhanaannya membuat mudah diimplementasikan dan dipahami. Seperti yang dilihat secara rumus algoritmanya tersendiri aja lah sudah sangat simpel ya teman-teman. Namun ada juga kelemahannya. Kelemahan utamanya adalah asumsi independensi antar fiturnya yang jarang terjadi di dunia nyata. Jadi ada banyak case-case yang terjadi di dunia nyata namun masih kurang untuk bisa diakomodir oleh naive bayes ini. Jadi mungkin dari segi skalabilitasnya masih kurang. Ketika fitur berkorelasi, kinerjanya akan menurun dan prediksi menjadi kurang akurat karena parameter-parameter yang secara realnya itu dibutuhkan. Nah, kesimpulannya. Oke, kita sampai di tahap akhir. Kesimpulannya adalah sistem pakar untuk deteksi gizi buruk pada balita menggunakan metode naive bayes classifier ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Algoritma ini mampu memberikan diagnosis awal berdasarkan 24 gejala yang secara umum ya, membantu tenaga medis untuk melakukan intervensi dini, yaitu untuk melakukan deteksi awal terhadap penyakit gizi yang ada di seorang balita. Kekuatan utama naive bayes classifier itu terletak pada efisiensi komputasinya, ketahanan terhadap data yang tidak relevan dan berisik, serta kesederhanaan implementasinya. Namun kelemahan signifikan dari algoritma ini adalah asumsi dependensi yang tadi kita sebutkan ya. Meskipun demikian, sistem ini tetap merupakan alat yang berharga untuk mendeteksi dan menangani gizi buruk pada balita. Seperti itu teman-teman.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk review jurnal dan penelitian jurnal ilmiah yang saya sebutkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, saya Mulyadi dengan NIM 2211004 dari kelas IFB 4C Universitas Mulia, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.